Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Astri Nadia Wahyuni dengan NIM AKF 18113 dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Biostatistika. Baik, langsung aja kita lanjut. Di sini saya mendapatkan soal nomor 8, yaitu apakah ada perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT? Pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama 1 bulan. Nah, di sini sudah ada data pengukuran bayi sebelum dan sesudah dilaksanakannya program PMT. Adapun yang harus dibahas adalah yang pertama, rumusan masalah, yang kedua, jenis variabel, yang ketiga, jenis pengukuran data, dan yang keempat, metode analisis, yang kelima, langkah-langkah mendesain variabel, dan input data pada software SPSS, yang keenam, interpretasi output, dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam soal nomor 8 ini, rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT Puskesmas X selama 1 bulan. Adapun jenis variabel dalam soal ini ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi, yaitu program PMT atau pemberian makanan tambahan, sedangkan variabel terikatnya variabel yang dipengaruhi, yaitu berat badan bayi. Di sini menggunakan jenis pengukuran data berskala rasio. Kenapa berskala rasio? Karena memiliki nilai nol yang bersifat mutlak. Melalui skala ini, kita dapat menginterpretasikan perbandingan antar skor. Biasanya, skala rasio ini sering digunakan dalam pengukuran tinggi badan maupun berat badan. Selanjutnya, di sini ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah uji Wilcoxon, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Di sini ada langkah-langkah mendesain variabel dan input data pada software SPSS. Langkah yang pertama, kita harus mencari uji normalitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka kita menggunakan parity test, yaitu uji beda dua sampel berpasangan yang subjeknya sama namun dilakukan perlakuan yang berbeda. Sedangkan jika nanti datanya tidak berdistribusi normal, kita menggunakan uji Wilcoxon, yaitu uji non-parametrik dua sampel grup berpasangan dengan satu sampel yang mengalami dua perlakuan yang berbeda. Langsung aja kita masuk ke program SPSS-nya. Nah, langsung aja kita ke program SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 24. Yang pertama kita mendesain variabel di sini, variabel view. Yang pertama kita isi name. Saya isi dengan sebelum. Kemudian yang kedua saya isi dengan sesudah. Nah, di sini selanjutnya saya isi pada label, saya isi sebelum dilaksanakan program PMT. Dan yang kedua saya isikan sesudah dilaksanakan program PMT.
Jika sudah, di sini saya akan mengedit pada kolom desimal menjadi 1. Kenapa saya jadikan 1? Karena saya menginginkan satu angka di belakang koma. Jika tidak menginginkan angka di belakang koma, maka pada kolom desimal ini bisa dijadikan 0. Selanjutnya kita tinggal input data. Di sini sudah ada variabel sebelum dan sesudah. Langsung aja kita masukkan data kita. Sebelumnya saya sudah menyiapkan di sini pada Excel pengukuran berat badan sebelum dan sesudah. Kemudian kita blok. Tinggal kita copy paste. Kita copy paste pada SPSS. Nah, di sini sudah muncul datanya. Ada 35 data. Hal yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas dengan cara pilih analyze, kemudian descriptive statis, kemudian pilih explore. Nah, kedua data ini kita masukkan ke dalam dependent. Kemudian kita edit pada plot. Nah, kita centang pada normality di sini. Kemudian kita continue dan kita OK. Nah, ini adalah tampilan output dari uji normalitas. Ada banyak output yang muncul di sini. Namun kita hanya fokuskan pada test of normality. Nah, di sini. Kemudian kita lihat SIG pada Sapiro-Wiki. Kenapa kita fokus kepada Sapiro-Wiki? Karena data yang kita gunakan sedikit, yaitu kurang dari 50. Makanya kita fokus pada Sapiro-Wiki. Kita melihat normalitasnya dari SIG. Di sini SIG tertera 0,002. Di mana dasar mengambil keputusan uji normalitas, jika SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi dapat diambil kesimpulan pada soal nomor 8 dengan nilai SIG 0,02, yaitu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka alternatifnya kita menggunakan uji Wilcoxon. Seperti yang kita ketahui tadi, uji Wilcoxon itu merupakan uji non-parametrik untuk menguji dua grup sampel yang berpasangan yang mengalami dua perlakuan. Nah, di sini ada dasar mengambil keputusan uji Wilcoxon. Yang pertama kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah melaksanakan program PMT, pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Sedangkan hipotesis 1 terdapat perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT, pemberian makanan tambahan Puskesmas X selama sebulan. Di mana dasar mengambil keputusannya jika SIG lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika SIG kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Langsung aja kita kembali ke program SPSS-nya. Nah, di sini kita kembali ke menu awal. Selanjutnya kita menguji uji Wilcoxon dengan pilih Analyze. Kemudian kita pilih Non-Parametric Test. Kemudian kita pilih Legacy Dialog. Nah, di sini kita pilih dua Related Sample. Nah, di sini kedua sampelnya kita masukkan ke variabel 1 dan variabel 2 seperti ini.
Kemudian di sini centang pada kolom Wilcoxon. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Wilcoxon. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan dari hasil output tersebut. Yang pertama kita lihat pada output range. Di mana di sini ada yang pertama negatif range ditunjukkan dengan hasil 0, baik pada N, mean rank, dan sum of rank. Nilai 0 di sini menunjukkan tidak adanya penurunan dari berat badan bayi setelah dilaksanakan program PMT Puskesmas X selama 1 bulan. Yang kedua kita melihat dari positive range, di mana nilai N-nya adalah 35, yang artinya ke-35 data berat badan bayi setelah dilakukan program PMT di Puskesmas X selama 1 bulan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,00, sedangkan jumlah range positif atau sum of range-nya 630,00. Yang selanjutnya di sini ada t-statistik, yaitu kesamaan antara berat badan bayi sebelum dan setelah dilaksanakan program Puskesmas X selama 1 bulan. Nilai TIS di sini adalah 0. Dilihat dari asimsik to tail ini nilainya 0,0. Bisa dikatakan tidak ada berat badan yang sama persis antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT di Puskesmas X selama 1 bulan. Selanjutnya kita kembali ke dasar mengambil keputusan uji Wilcoxon, yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima, jika SIG kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Kesimpulan, dari data di atas diperoleh nilai asimsik sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Yang artinya, terdapat perbedaan antara berat badan bayi sebelum dan sesudah pelaksanaan program PMT, pemberian makan tambahan, Puskesmas X selama sebulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dalam pelaksanaan program PMT terhadap berat badan bayi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan uji Wilcoxon. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan ataupun perkataan, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.